Baik, jadi sebelum kita berbicara tentang komunikasi data, kalau seperti biasa ya, di setiap mata kuliah kita harus memahami dulu dari namanya, dari nama mata kuliahnya, karena nama mata kuliah itu akan mencerminkan isi. Kalau misalnya komunikasi data, nanti itu terkait dengan bagaimana komunikasi atau pertukaran data yang terjadi di dalamnya. Jadi nama itu mencerminkan isi apa yang ada di dalamnya. Kalau misalkan mata kuliahnya big data, berarti kita akan mempelajari tentang data dalam skala besar, termasuk di dalamnya terkait dengan proses-proses pengolahannya dengan tujuan tertentu, atau matematika pasti isinya terkait dengan perhitungan matematis seperti itu. Jadi sesuatu itu memang fungsi isinya tidak jauh dari namanya. Begitu juga dengan misalkan menu-menu yang ada di contoh sederhana ya, menu-menu yang ada di Microsoft di Office, misalkan nama menunya edit ya, pasti fungsi atau hal-hal yang ada di drop down menunya itu berkaitan dengan kita mengedit atau merubah segala sesuatu ya, dengan tujuan tertentu seperti itu. Kalau nama tombolnya save ya nanti berkaitan dengan fungsi penyimpanan dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan komunikasi data. Kita paham dulu ini dari dua kata ya, komunikasi dan data. Atau kalau di sini introduction to data communication berarti ada communication dan ada data. Nah, kalau Anda lihat dari ilustrasi gambar, ada seseorang yang sedang berpidato. Ini kita sebut saja orang ini sebagai source atau sumber. Ketika dia menyampaikan sesuatu, misalkan, dan itu nanti kita sebut dengan data, ya, nanti kita lihat data itu seperti apa gitu. Tapi kita anggap dulu apa yang disampaikan dengan data. Kemudian di sini ada channel. Channel di sini saluran atau medium ya yang digunakan untuk menyampaikan, kalau dalam hal ini misalkan dia menyampaikan pesan sesuatu. Nah, channel atau mediumnya di sini adalah udara. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada receiver, orang yang akan menerima data atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, kemudian bisa saja si receiver ini akan memberikan feedback atau tanggapan kepada si narasumber atau di sini si source ini. Nah, kalau dalam hal ini ada tambahan media, misalkan kalau pengen pesannya jauh, dia pakai mikrofon, diubah menjadi sinyal listriknya merambat melalui kabel mikrofon menuju speaker, nanti speaker akan menggetarkan dan membangkitkan sinyal magnetik. Ya, di dalam speaker itu ada kumparan yang akan mengkonversikan menjadi suara kembali, sehingga suaranya sama dengan apa yang diucapkan. Secara garis besar seperti itu. Jadi komunikasi itu asalnya dari sebenarnya bahasa Latin ya, communis. Itu artinya berbagi atau sesuatu yang bisa menjadi milik bersama. Kenapa? Karena komunikasi tidak mungkin terjadi di satu orang saja. Ya, minimal ada 2 orang ketika pengen berkomunikasi.
Kalau misalkan saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri, bukan. Itu Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Belum kita bisa sebut dengan komunikasi. Kemudian kalau data itu datum, itu kumpulan sesuatu ya. Kalau tepatnya di sini tuh harusnya berupa fakta. Nanti yang bisa diolah untuk melakukan analisa atau fakta-fakta tertentu bisa berupa berita dan lain sebagainya ya. Nanti diolah untuk menghasilkan sebuah pesan atau berita yang valid ya, informasi. Nanti akan menjadi informasi. Nah, di sini komunikasi akan berlangsung baik kalau Anda lihat di blok sebelah kanan. Kalau source dan receiver ini saling mengerti apa yang dimaksudkan. The message can be understood with each other. Jadi kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan di TV ada berita kriminal atau ya berita kriminal lah, Polri mengadakan press release, press conference. Nanti di belakangnya itu ada yang menggunakan bahasa isyarat. Kalau yang normal dan tidak memahami bahasa isyarat, maka pesannya tidak sampai. Anda tidak akan paham apa yang dimaksud dan gerakan tangan dan mimik orang yang menyampaikan. Tapi buat yang lain, ya, yang disabilitas, justru dia dengan bahasa itulah dia paham. Nah, kalau misalkan source dan receiver, sender dan receiver ini tidak saling memahami data atau pesan yang ingin disampaikan, maka komunikasi itu bisa dibilang berjalan buruk. Atau kita biasanya menyebutnya miscommunication. Komunikasi yang nggak berjalan sebagaimana mestinya. Pesannya sampai tapi tidak dipahami, maka itu adalah komunikasi yang buruk. Nanti kita lihat kalau misalkan Anda mengirim datanya di tengah jalan dirubah sama orang tidak bertanggung jawab, kemudian nyampai ke Anda tidak memahami maksud tersebut, maka itu adalah komunikasi yang buruk atau tidak handal. Oke. Jadi tadi data, komunikasi sudah ya. Jadi komunikasi itu berbagi ya, atau informasi yang bisa menjadi milik bersama. Kemudian kalau data tersebut, informasi yang disampaikan atau dipersembahkan, apapun bentuknya, kemudian Anda dan pengirim itu saling memahami apa yang disampaikan melalui pesan tersebut. Jadi seperti tadi, data itu bisa berupa kumpulan-kumpulan fakta atau sesuatu yang nanti bisa digunakan untuk menganalisis dan menghasilkan informasi. Jadi data itu bisa berupa teks, ya. Kemudian color, warna, ya, bisa juga nomor, angka, gitu, simbol, kemudian foto-foto, audio maupun udah berupa video ya, gabungan. Ada audio, kemudian ada video, dan lain sebagainya. Jadi data itu ada banyak unsurnya. Nah, kalau kita gabungkan, ini ada komunikasi tadi ya, kemudian ada data. Jadi ketika komunikasi itu adalah berbagi atau menjadi milik bersama dan data itu adalah sesuatu ya,
yang bisa diolah atau materi atau kumpulan fakta, maka kita bisa katakan. Jadi komunikasi data itu apa? Apakah datanya saling berkomunikasi? Jadi komunikasi data itu pertukaran data atau materi atau fakta-fakta tadi di antara dua device. Device-nya ini bisa atau thing ya, atau sesuatu, nggak mesti device. Kalau kita kan menerjemahkan biasanya device itu komputer dan lain sebagainya. Bisa saja manusia yang saling bertukar media atau transmisi. Misalnya ya bisa aja kabel atau wireless tanpa kabel dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat di ilustrasi gambar sebelah kanan, ini ada desktop 1, kemudian ada desktop 2, kemudian ini standalone all-in-one PC. Ini sebenarnya sama dengan desktop PC, cuman sudah terintegrasi jadi satu. Kemudian ada server. Nah, masing-masing desktop atau device ini bisa menyimpan data di server, kemudian bisa diakses oleh device yang lain. Jadi sudah berbagi informasi maupun sumber daya. Kalau dalam hal ini medianya ya udara ya, menggunakan gelombang radio. Sebenarnya bisa aja sih kabel. Ya, tapi tampilannya seperti ini ya, kita anggap saja wireless ya. Nah, untuk bisa terjadi komunikasi data, jadi si device ini harus menjadi bagian dari sistem yang ada di sini, yang saling bertukar ini. Jadi kalau dia berada di luar sistem, dia tidak terkoneksi dengan jaringan di sini, dia tidak akan bisa berbagi data. Jadi syarat komunikasi data itu bisa terjadi, si device itu menjadi bagian dari sistem komunikasi. Dan device itu tentu harus memiliki hardware dan software yang mendukung. Misalnya, terkoneksi misalkan melalui LAN di sini, tapi kemudian softwarenya tidak mendukung, ya tetap aja tidak bisa terjadi komunikasi. Kartu jaringannya ada, tapi tidak di softwarenya, tidak di tidak disetting, tidak diatur supaya bisa berkomunikasi, ya tetap nggak bisa terjadi. Jadi kombinasinya harus tepat, kemudian software dan hardware-nya juga mendukung untuk saling berkomunikasi di dalam sistem tersebut. Nah, itu menjadi syarat komunikasi data bisa terjadi di antara device-device tersebut. Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya tadi, bahwa ada kalanya komunikasi data itu nggak efektif. Yang saya ilustrasikan tadi. Ya. Ada yang menggunakan bahasa isyarat, kemudian kita nggak paham ya, karena kita menggunakan bahasa verbal yang memang sehari-hari yang kita gunakan itu, kita tidak mengerti bahasa isyarat misalkan, kecuali saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas justru mengertinya dengan bahasa isyarat. Nah, itu menjadi salah satu indikator efektif atau tidak komunikasi yang terjadi. Bagaimana kalau di sistem? Nah, taruhlah kita sudah sefrekuensi ya, Mas. Kalau saya katakan ya, device-nya sama, device-nya bisa berbeda ya, tapi protokolnya sudah mendukung untuk saling berkomunikasi data di antara device-device tersebut. Anggap nggak ada masalah ya. Kalau kita umpamakan sama manusia, kita sudah saling mengerti, bahasa yang kita gunakan juga sudah oke ya, tidak ada masalah, sama-sama paham. Nah,
Kan perkenalan doang. Ada syaratnya ketika komunikasi ya sistem komunikasi data itu dikatakan efektif atau tidak. Ukurannya seperti apa? Ukuran parameter yang digunakan untuk komunikasi data yang efektif itu apa? Nah, ini yang kalau kakak tingkat Anda itu sering dijadikan skripsi atau tugas akhir. Jadi dia kakak tingkat Anda itu misalkan ya mengukur quality of service ya kios dari komunikasi data yang terjadi. Misalkan entah itu di perusahaan A atau ada juga yang di kampus. Jaringan internet di kampusnya udah efektif apa enggak? Seperti itu. Nah, parameter apa yang bisa dijadikan mengukur efektif atau tidaknya? Nah, yang pertama itu delivery. Ini kalau secara global ya. Nah, apakah data yang dikirim dari sumber ke tujuan itu datanya nyampe itu benar apa enggak? Misalkan Anda mengirim data A, kemudian di tujuan ternyata nyampenya B, atau misalkan A besar tapi nyampenya A kecil. Itu merupakan data yang tidak benar. Nah, itu dikatakan tidak efektif. Atau data itu Anda kirim ke orang tertentu, harusnya, ya, misalkan Anda mengirim data ke A, harusnya data itu hanya nyampe di A. Kalau sampai nyampe di B, C, ya, padahal itu tidak Anda tujukan data tersebut ke mereka, maka itu dikatakan komunikasinya tidak efektif. Harusnya yang efektif itu adalah Anda ngirim ke si A, maka hanya si A yang bisa menerima. Kecuali di tengah jalan ada orang yang stolen, mencuri informasi dengan cara yang ilegal. Nah, itu nanti akan ke berikutnya, kehandalan dari komunikasi itu berarti lemah, karena bisa dicuri informasinya. Jadi, parameter pertama adalah delivery ya, atau pengiriman data itu harus benar, kemudian nyampai di orang yang tepat. Apa yang Anda kirim itu yang diterima oleh si penerima. Dan si penerimanya adalah orang yang benar-benar Anda tuju. Kemudian yang kedua adalah akurasi. Nah, jadi sistem harus data yang dikirim itu akurat. Ini terkait dengan yang pertama. Anda mengirim ABCD, kemudian nyampenya di sana ABC, D-nya hilang. Itu nggak akurat. Berarti sistem komunikasi yang Anda gunakan itu tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah timelines. Jadi data, the system must deliver data in a timely manner. Jadi data itu sampai tepat waktu. Kalau bisa secepat mungkin. Ya, time delay-nya sekecil mungkin. Kalau Anda mengirim data sekarang, kemudian nyampenya nanti sore, berarti itu sistem komunikasi data yang kita gunakan tidak efektif. Dari segi waktu itu sudah tidak efektif. Nah, kemudian ada istilahnya jitter. Jadi jitter ini misalkan kita mengirim data ke beberapa komputer, data yang sama ya. Harusnya nyampe, misalkan dengan asumsi itu berada di range jangkauan yang sama ya. Jaraknya sama ke beberapa device. Harusnya nyampenya bersamaan. Nah, jitter yang baik itu adalah arrival time-nya itu seragam. Kalau misalkan ada yang lambat ya nerima, ada yang cepat. Nah, di sini berarti jitter itu terjadi artinya ada
keseragaman data ketika sampai di penerima. Ada variasi ya waktu yang berbeda-beda. Harusnya kan datangnya serempak. Jadi ini ada yang nyampainya 1 jam kemudian, ada yang 2 jam kemudian. Nah itu jitternya nggak seragam, berarti itu jelek. Paling bagus adalah waktunya seragam dan tepat waktu, timely manner kayak yang di atas tadi. Tuh. Nah itu variabel ya, parameter ketika komunikasi ya, sistem komunikasi data itu dikatakan efektif atau tidak. Berapa ini lo beli? Jadi dia akan efektif kalau nyampainya ke tujuan yang benar, kemudian akurat datanya, kemudian tepat waktu, kemudian tidak banyak variasi waktu ketika data itu nyampai. Jadi less variation arrival time. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendiskusikan yang efektif dan tidak itu seperti ini parameternya. Maka kita harus melihat belum ada komponen yang menyusun komunikasi data tersebut. Oh, dia nggak efektif mungkin karena komponen-komponen pendukungnya tidak capable ya, tidak handal misalkan. Jadi kita perlu mengetahui komponen komunikasi data itu. Yang pertama itu source atau sender. Ini yang mengirim data. Kalau di sini ya, source itu sumber data. Bisa saja ini server. Itu buat kiri, Jir. Kemudian bisa juga workstation. Kalau misalnya komunikasinya point to point atau membentuk topologi full mesh. Jadi tidak ada yang berfungsi sebagai center, tapi semuanya berfungsi ya workstation ya juga server. Jadi sebuah device itu bisa jadi source, ya, bisa juga jadi destination, jadi penerima, seperti itu. Kemudian komponen yang kedua, kalau sudah ada pengirim data, dia mau mengirim ke penerima, dia perlu media. Dia perlu, kalau misalkan lemah ya, dia perlu transmitter atau pengirim. Misalkan Anda sumber data, kemudian transmitternya itu bisa aja berupa mikrofon dan speaker. Kalau misalkan di komunikasi data device ya, transmitternya itu bisa berupa modem, karena dia menerjemahkan kemudian sebagai media penyalur ya, data dari komputer Anda ke server atau ke komputer yang lain. Kemudian di dalamnya itu ada transmission system. Di dalam transmission system ini ada protokol yang nanti akan mengubah ya format-format data dan lain sebagainya. Jadi memang bisa sampai dengan baik ke penerima. Nanti kita lihat ya protokol seperti apa. Kemudian tentunya ada receiver. Kalau salah satunya nggak ada ya, source-nya. Kemudian ada mengirim data tapi nggak ada penerima, mengirim data kemana? Harus ada source, kemudian ada receiver. Kemudian transmitter ini juga harusnya ada. Karena ini menjembatani antara sumber berita itu dikirimkan ke receiver. Itu perlu menggunakan transmitter, pengirim yang menjadi jembatan. Kalau transmission system ini supaya bisa berkomunikasi datanya.
Tanpa protokol juga nggak bisa. Jadi protokol ini bisa kita katakan sebagai penterjemah atau pengatur ya, supaya data-data itu bisa transmitter, sender dan receiver itu bisa saling paham dan menerima data yang sama. Nanti di sini yang berfungsi untuk mengatur. Kalau receiver pasti fungsinya menerima data. Kemudian message itu pesan yang disampaikan. Nah, kemudian ada destination, ini tujuan akhirnya. Jadi receiver ini kan ada transmitter ya, ada receiver, dia mengirim, ada menerima. Misalkan ada pemancar di sini ngirim, kemudian ada pemancar penerima. Kemudian destination itu bisa saja berupa Anda ya sebagai penerima informasi. Jadi destination system ini masuk juga si receiver ya. Dia bisa sebagai receiver juga. Kalau misalkan nyampainya di TV ya, receiver. Ini sudah bisa dikatakan sebenarnya destination receiver ini. Kalau misalkan nggak ada orang di belakangnya lagi, yang penting datanya itu udah masuk di sini. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin didiskusikan atau Anda pengen menyampaikan? Kalau konsep saya, misalkan data komunikasi itu seperti ini, gitu. Misalkan, silakan. AFK kenapa tuh? Selalu. Ada? Keluar. Diskusi boleh, silakan. Anda pengen mendiskusikan apa terkait dengan komunikasi data yang ini? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi data kita perlu namanya jaringan. Ini pendukung ya. Jadi jaringan ini set device ya, karena dia nggak berdiri sendiri, ada parameter pendukung-pendukung ketika membentuk sebuah jaringan. Jadi bisa kita katakan network itu beberapa device kalau di sini yang saling terkoneksi, saling berhubungan, kemudian membentuk komunikasi. Itulah jaringan. Kalau misalnya dia saling terkonek tapi tidak bisa berkomunikasi, ya memang jaringan tapi belum bisa disebut dengan jaringan yang baik. Bisa saja itu dikatakan jaringan yang gagal. Atau malah tidak bisa kita katakan jaringan. Jadi walaupun terkoneksi tapi tidak bisa berkomunikasi, itu kita anggap bukan jaringan. Kalau dari sini contohnya ya, ada ISP ya. Kalau di kita itu ISP-nya apa ya, saya lupa di kampus. Kemudian ada router nanti yang akan membagi menjembatani jaringan ya. Router ini bisa terkoneksi dengan kabel, kemudian bisa juga dengan wireless. Jadi kita bisa internetan. Jadi ada ISP sebagai penyedia, kemudian ada router yang akan membagi. Ya. Nah, membaginya itu bisa menggunakan kabel, bisa juga wireless. Kalau kita di elektro, network itu nggak cuman berupa seperti ini, bahkan kita sering membentuk jaringan sensor. Makanya ada mata kuliah jaringan sensor
near kabel. Lantainya itu Jadi nggak mesti berupa device ada komputer, remote, printer, ada dan lain sebagainya. Bisa juga sensor-sensor. Emang kenapa Nanti kalau dijembatani selalu sebagai apa juga. penterjemah ya data-data dari sensor itu untuk mengkonversinya menjadi data yang digital yang bisa dipahami komputer. Kita bisa menggunakan Arduino, kemudian Jetson Nano, ya, Raspberry, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan atau headset siapa? Headset siapa? kalau nggak Arduino, ESP ya, keluarga ESP ya, ESP32 atau 8266 misalkan. Nah, kalau yang 8266 atau ESP32 Emang itu kan sudah jawaban ada yang warna dilengkapi biru? dengan peralatan jaringan. Oh, Jadi bisa langsung membentuk jelas. komunikasi antar Kok nggak sensor jelas sih? nanti. Punya lu mana yang lu beli? Dia Yang punya lu. ESP32 itu bisa berfungsi sebagai mikrokontrolernya, juga komunikasi alat komunikasi datanya untuk membentuk Keluar jaringan. duit lagi jadinya. Jadi node-node itu terhubung membentuk Aku sebuah besok aja lagi, jaringan tapi yang datangnya besok dijembatani pagi. oleh Soalnya gue mau masang ini mikrokontroler kaki meja tadi. baru beli. Ya, kalau sini node-nya ya bisa berupa komputer, printer, ya, Biar ada internet handphone. doang sih, Kemudian ke kalau tempat di lu. IoT itu bisa Sama mau jaringan ini itu malakin sambal dibantunya cuminya oleh Rehan. IKRF Masih misalkan, ada kan di kosan? Arduino, Jetson Masih ada kan Nano, sambal Raspberry cuminya Pi, di kosan? ESP, Masih, lu malakin aja. keluarga ESP ya, Lu pakai 32 atau 8266 dan lain Lu masih ada sebagainya. sambal cumi kan? Besok gue mau nginep. Ini kriteria jaringan. Jadi Lah, enggak, gua jaringan bilang itu bisa jawaban bukan dikatakan masalah baik makanan, tadinya gue mau atau tidak. Ya, itu kita lihat dari beliau beberapa gimana sih hal. kayak dia cici anjir. Ada performance. Nah, ini ada bukan performance. Wait. Apaan si Ken udah masuk Ken. Hah? Ken udah masuk. Dasar nungguin gue Kurang app. Nah, Login dulu. Login akun kita udah belum? nah performance. Jadi Oh lu Zoom. kalau ini Iya, kita kira lu game ya? performance-nya baik sebuah jaringan atau Nggak tidak, tahu. kita ngelihat dari latensi. Kan udah dikirim Jadi linknya di grup latensi lu itu juga, saat kita Dastel. mengirim Nggak sebuah ada. data, kemudian menerima Anak-anaknya respon tahu. kembali, Oh, lama nggak jeda waktunya. Gitu. Jadi latensinya nilainya makin kecil itu makin bagus. Kalau nilai latensinya besar, artinya jeda waktu ketika kita mengirim dan menerima respon itu lama. Jadi latensinya besar. Itu nggak bagus. Kalau latensinya udah di atas misalkan 200, nah itu udah nggak bagus misalkan. Nah, kemudian ada reliability atau kehandalan. Jadi sering gangguan apa enggak ya jaringan kita, atau kalau dia sering gangguan berarti nggak bagus. Kalau jarang gangguan berarti handal tuh, bagus. Atau kalaupun dia sesekali gangguan, dia pulih dengan cepat. Nah, itu handal. Kalau dia kena gangguan terus pulihnya 2 hari kemudian, nah itu nggak handal berarti jaringan. Nah, kemudian dia tahan dari katastrofe atau bencana alam. Ya. Kalau misalkan terjadi bencana alam, masih sanggup atau bisa pulih tadi dengan cepat. Nah, itu reliability atau kehandalan. Nah, selain performance dan kehandalannya, ada juga yang terkait dengan keamanan. Jadi makin aman sebuah jaringan itu makin bagus ya, jaringan tersebut. Jadi kalau misalkan jaringan terus kemudian gampang diterobos ya, datanya gampang dicuri atau kemudian gampang rusak, nah itu berarti masuk ke kriteria jaringan yang nggak bagus. Nah, jadi kita perlu kalau di sini implementing policies ya, aturan-aturan tertentu, prosedur tertentu kita terapkan ya dari apa istilahnya ya, device jaringan agar
datanya aman, kemudian tidak gampang hilang datanya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh jaringan yang luas, kemudian terjadi komunikasi data di dalamnya itu adalah internet. Ya, saya tidak akan membicarakan lebih banyak ya terkait internet. Jadi internet itu jaringan global, ya, jutaan komputer, ya, atau bahkan sekarang udah bisa kita katakan miliaran device, karena satu orang bisa saja memiliki banyak device. Anda memiliki laptop, memiliki PC di rumah, ya semuanya terkoneksi internet, kemudian HP Anda 3 misalkan. Belum lagi Anda mengelola IoT, ya, kamera di rumah terhubung internet, pengatur listrik, semuanya terkoneksi internet. Nah itu. Ya, jadi historinya nggak banyak saya bahas. Ya. Jadi dulu tahun 1967 itu internet dikembangkan oleh ARPANET. Itu Departemen Pertahanan Amerika lah istilahnya. Ya. Sebenarnya tujuannya untuk perang, ya, supaya mengirim data dengan cepat, informasi dengan cepat. Misalkan di sini ada musuh atau kita akan menyerang ke lokasi ini. Kalau dulu orang mengirim data menggunakan kurir data yang lari gitu ya, menyampaikan data, atau burung. Tapi ternyata itu nggak akurat dan gampang disadap. Orangnya ditangkap, dikorek informasinya, udah habis. Atau burungnya ditangkap yang bawa pesannya dilihat, udah. Kalau ini kan langsung direct ke misalnya jaringannya ya, udah diamankan dengan protokol yang baik, dikirim langsung ke tujuan. Nah itu susah diterobos, informasinya nyampe dengan cepat. Pada 69 itu dikembangkan kontrol protokol supaya datanya lebih handal. Nanti kita lihat ya yang terkait dengan protokol jaringan. Nah, tahun 1973 itu udah dikembangkan TCP/IP. Nanti kita lihat juga bedanya yang 7 layer dengan layar TCP/IP. Nah, kalau sekarang itu udah internet video udah aja kali ya. menjadi kebutuhan pokok. Orang katanya Rehananya suruh nonton video. Bukan lagi sesuatu yang mewah. Kalau dulu harga HP mahal, kemudian membeli kartu juga, satu kartu misalkan ya Telkomsel aja dulu itu 500.000 untuk kartunya doang. Internetnya beda lagi biayanya dulu. Ininya servernya nggak jelas. Tahun 2000-an, Reporter, waiting roomnya gue report. 3 dan sebagainya itu kartu itu udah dibagi secara gratis karena mereka mencari pelanggan yang dijual adalah pulsanya. Jadi kartunya dibagikan secara gratis saja. Makanya dulu orang senang gonta-ganti kartu. Tapi dengan alasan keamanan dan disalahgunakan, mulailah ditata. Kartu mulai didaftarkan ya, dengan KK, ya, jadi satu orang itu dibatasi sekian kartu. Kalau udah nggak bisa registrasi lagi dan seterusnya. Nah, penyedia internet pun ada. Kalau kita kategorikan itu yang internasional ya, internet service provider. Misalkan banyak ya penyedia internet global. Nanti itu biasanya dibagi-bagi cabangnya di negara A misalkan. Kalau yang skala nasional, misalkan ada Telkom Indonesia, kemudian ada Astinet, Icon Plus, dan lain sebagainya. Nah, nanti dibagi-bagi lagi, di provinsi ada lagi cabangnya, dia jual lagi. Nanti di masing-masing global, di masing-masing regional itu ada service providernya sendiri-sendiri. Ya, kadang orang membeli dari secara umum ya, dari Telkom atau dari XL misalkan yang udah nasional ya. Kemudian nanti dijual lagi oleh orang. Dia membentuk RT RW net. Nah, itu sudah skala regional yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berkomunikasi dengan baik, ya,
ada protokol yang standar yang sudah ditetapkan. Nanti kita lihat protokol itu seperti apa, fungsinya seperti apa di diskusi berikutnya. Jadi protokol ini akan mengatur Pasti pun lagi nge-record. apa yang dikomunikasikan apa, kemudian bagaimana berkomunikasi dan kapan komunikasi itu terjadi, itu nanti diatur oleh protokol. Jadi ada elemen kunci dari protokol itu, ada sintak ya, struktur atau format dari data, kemudian ada semantik. Ini yang menerjemahkan ya masing-masing bagian dari bit-bit data, kemudian ada timing. Jadi ada 3 elemen kunci dari sebuah protokol, sintak, semantik, dan timing. Jadi kalau timing itu dia mengatur kapan data itu harus dikirim, kemudian seberapa cepat ya ketika dikirim, dan kapan harus diterima, itu secepatnya harus diterima. Begitu dikirim kalau bisa langsung diterima. Makanya di sini 2 yang ditonjolkan. Kapan data itu dikirim dan seberapa cepat data yang dikirim itu sampai. Nah, kalau yang tadi protokolnya, kalau yang standar itu yang namanya standar itu baku ya. Jadi panduan bagi si pabrikan atau penyedia ya, vendor, kemudian government agencies ya, agen pemerintah ya, kemudian service provider untuk membuat atau meyakinkan konektivitas itu bisa berjalan dengan baik. Dia mau diskusi. Jadi kita memerlukan standar. Kalau nggak distandarkan, misalkan ya, standar untuk komunikasi itu seperti ini. Misalkan bahasanya seperti ini, kemudian bit datanya seperti ini perlu distandarkan. Ada standar minimal. Jadi kalau nggak memenuhi standar, itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan ada yang ilegal ya. Kan katanya lihat video nggak kalau nonton video nggak apa-apa kan? Device yang protokolnya nggak standar. Nah, maka itu ketika orang umum pengen gabung ke sebuah jaringan dan jaringan itu udah standar, dia nggak akan bisa masuk karena dia tidak memenuhi standar. Ada yang standarnya tertentu, ya misalkan komunikasi untuk militer, dia memiliki protokol sendiri, ya jaringan sendiri dan lain sebagainya. Tapi tetap ada standarnya. Jadi dia tahu nama lu doang. Nah, ada 2 macam ya standar komunikasi. Ada yang diistilahkan dengan de facto. Jadi kalau de facto ini dia belum disetujui atau belum ditetapkan oleh organisasi yang memang menetapkan standar untuk komunikasi, tapi udah disebarkan untuk digunakan ya, walaupun belum disetujui oleh badan standarisasi. Nah, tujuannya kalau yang ini itu untuk melihat respon. Misalkan dari pasar ya, saya mau menciptakan kartu jaringan dengan kecepatan yang lebih baik, tapi belum didatarkan ini badan standarisasi. Sebenarnya protokolnya udah mengikuti, cuman belum terregistrasi. Jadi dilempar ke user untuk melihat responnya, puas apa enggak, apa perlu ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Di UAS doang kan? Kalau kelas ada ininya nanti didaftarkan. Kalau udah misalnya fix, udah bagus, diterima dengan baik. Jadi semua dengan baik. Kira di akhir MK. Tidak ada jadi pas UAS di akhir dia langsung serentak dari pertemuan 1 sampai akhir. Tidak ada kelemahan-kelemahan gitu. Jadi dia dilempar duluan untuk melihat kelemahannya saat digunakan. Jadi pada masa testing itulah standar de facto digunakan. Kalau udah nggak ada masalah, ternyata saat digunakan nggak ada masalah, berarti nanti lanjut ke de jure.
kalau misalkan tujuannya untuk komersil. Didaftarkan di badan otoritas resmi standarisasi untuk mendapatkan legislasi legitimasi ya, pengakuan bahwa ini sudah standar dan bisa digunakan. Sudah distandarisasi oleh badan standar yang diakui gitu. Nah, jadi nanti kartu itu tipis 2D. device jaringan ini udah distandarisasi dan boleh digunakan. Jadi ketika terkoneksi dengan hal-hal yang device jaringan yang berbeda-beda itu masih bisa komunikasi. Karena tadi dia sudah mengikuti protokol yang ditetapkan. Di Shopee apa di Shopee apa di mana? Nah, kalau terkait tadi, jadi misalkan udah sesuai protokol ya, kemudian ada standar, didaftarkan kemana? Nah, jadi ada badan-badan yang memang mengatur standarisasi dari komunikasi, device ya, komunikasi ini. Jadi ada International Organization for Standardization atau biasanya disebut dengan ISO. Kemudian ada juga yang International Telecommunication Union, Telecommunication Standard Sector atau ITU-T. Nah, disingkatnya. Kemudian ada American National Standard Institute atau ANSI. Ini misalkan kode-kode keyboard ya, misalkan dipencet A nanti kode ANSI-nya 10111 misalkan ya. Jadi siapapun yang memproduksi keyboard harus menggunakan standar itu. Kalau A berarti 1011 misalkan. Jadi tidak masalah di komputer itu kita gonta-ganti keyboard. Misalnya merek Logitech atau merek Samsung dan lain sebagainya, merek HP, keyboardnya nggak masalah. Kita colokkan di komputer yang sama. Dia kan langsung bisa. Dan ketika kita ngetik A, itu juga sama yang muncul. Kenapa? Karena sudah mengikuti protokol dan standar yang ditetapkan. Kemudian ada Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Kemudian ada Electronic Industries Association atau EIA. Harga normal TWS emang segitu aja yang bagus. Itu untuk yang high quality ini. Jadi kalau diskusi pertama kita itu banyak awal-awal ya teori, tapi nanti di belakang-belakang ada hitungannya. Nah, kalau udah mulai hitungan itu nanti ada kita menghitung ya komunikasi data, misalkan menggunakan Manchester, diferensial Manchester, kemudian sum error ya, checksum dan lain sebagainya. Itu nanti ada. Kita akan menghitung. Kalau yang awal-awal kita beranjak dari teorinya dulu. Oh, kabel. Baik. Iya. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau yang Black Shark tuh lihat tuh, Kraken Chrome King 3 juta. Bikin generator aja. Harganya segini nih. Gak ada? Emerhead-nya tuh ya 700. Ya, jangan lupa mengisi presensi ya. Saya rasa Lu nggak beli mouse Jo, mouse murah. Komunikasi data ini masih kuliah yang general, jadi Kayak ini nih. kita masih berdiskusi tentang agak banyak teori, walaupun nanti banyak juga hitung-hitungannya. Kabel dia wireless. Iya kabel. Ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan. Ya, Mas Alvin Mubarok, silakan. Ya Pak, sebelumnya Pak izin bertanya terkait komponen penilaian untuk mata kuliah komunikasi data sendiri, apakah bisa dijelaskan kepada kami? Oh, ya. Sebentar, kita belum ini ya. Kemarin kontrak perkuliahan tidak kita sepakati. Kan emang bagus tapi kan yang kayak Xbox. Oke, saya share.
Ini sistem penilaian yang saya Kurang gunakan. worth it, anjir, kalau memakai Nah, kalau gue beli bagus-bagus satu. jadi tugas itu 25% cukup besar, kemudian kuis 15%, UTS 30% dan UAS 30%. Saya tidak menaruh kehadiran di penilaian karena itu udah kewajiban. Kalau Anda pengen ikut UTS kan syaratnya 75% harus hadir. Nah, jadi dinilai ataupun tidak itu memang udah kewajiban dan syarat untuk bisa ikut UTS. 75% Anda harus hadir. Kalau misalkan Anda merasa gabut banget ya, saya lagi males banget kuliah gitu, pengen healing atau nongkrong, ada kesempatan 25% Anda tidak masuk, ya silakan. Itu sama sekali tidak mempengaruhi nilai. Buat mepes tuh. Nah, tugas itu 25% cukup besar karena ya ini sebagai peluang Anda untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Karena tugas itu bisa Anda kerjakan di rumah, bisa diskusi dengan teman. Saya katakan bisa diskusi ya, bukan nyontek. Diskusi dengan teman. Yang seri pertama Ya, formatnya kan yang ini kan di tengah Eh, ya. Dengan kemudahan seperti itu, seri pertamanya harusnya tuh yang plastik PS, yang seri 2-nya kayak gitu. ya kalaupun misalkan UTS nggak bagus, Anda sudah megang 25% nilai. Tinggal Anda nyari berapa persen di UTS dan UAS ya, kemudian di kuis. Ya ini mah Bagus kok. Temen gue pada belinya yang ini soalnya. Seperti itu kalau dari saya penilaiannya. UTS-nya saya samakan dengan UAS. Jadi kalau misalkan Anda jatuh di UAS, di UTS, Anda punya kesempatan mengejar melalui UAS. kabel datanya kan beda tuh. Contoh ya, Anda pegang full ya nilai UAS misalnya 30%, tugas 25%, itu udah 55%. Ini tuh real tech. Kemudian Anda tambah kuis ya, misalkan taruh Lu kalau mau 15%, itu ada nih itu udah 70%. yang mahal tapi UTS sejatuh-jatuhnya, Anda sudah megang minimal nilai BEM lah, joysticknya punya ROG itu nggak sih? atau C minimal lulus gitu. Seperti itu dari penilaian yang saya pakai. Kenapa tuh joystick ya? Ini materi yang kita bahas ya, komponen dasar komunikasi, kemudian protokol komunikasi, kemudian ada data dan sinyal, transmisi digital, transmisi analog, kemudian switching dan multiplexing, kemudian spread spectrum. Ini ada media transmisi, kemudian multiple access, data link layer, kemudian ada Ethernet dan wireless LAN. Ini nanti yang data link layer itu udah mulai banyak, ada hitung-hitungannya. Kemudian ini buku sumber yang saya pakai, silahkan ya. Ini banyak kok tersebar di internet. Jadi saya tidak pernah menyembunyikan buku sumber yang saya pakai. Kalau Anda mungkin sudah paham ya karakter saya kalau mengampu mata kuliah. Jadi buku apa yang saya pakai itu langsung saya kasih tahu. Karena target saya adalah pemahaman. Kita sama-sama paham. Jadi Anda membaca terlebih dahulu materi tersebut itu bagus. Jadi kita tinggal diskusi. Jadi nggak ada gunanya saya kelihatan ngajarnya wow terus Anda ngelihatnya baru pertama kali ngelihat, itu memperlama. Kalau memang tujuannya paham ya udah segala sumber daya itu kita kerahkan. Saya pakai buku ini, silakan Anda download. Saya mengambil materi dari YouTube ini, saya kasih linknya. Jadi kita sama-sama belajar.
Apanya PS3? Iya. Anda lebih cepat paham membaca sendiri atau berdiskusi Tapi lo dengan gamenya teman, harddisk. silahkan. Atau misalkan ada yang belum dipahami, kita diskusi sama-sama. Apa Seperti itu. di PS Store? Kemudian ada William Stalling ya, Data and Computer Communication. Kemudian ada Michael Duck ya, Richard Rich. Ada 2 tipenya. Atau sumber-sumber lain. Yang penting itu mendukung Sama pemahaman. ori kaset. Seperti itu. Sama yang itu di kompen anjir. Ini. Ya itu komponen penilaian sudah. Di sini tadi. Ada lagi? Oh iya. Ada yang misalnya ori kaset sama Izin bertanya Pak, sama yang Ya bisa silakan Mas dipakai hard Ridan. disk. terkait materi yang tadi disampaikan, ada di Spada atau boleh minta Pak? Ori kaset itu Oh ya, nanti saya share ya di di Spada dan grup Oke, ini biar bisa pakai hard disk juga. grup WhatsApp. Iya tahu. Nanti Anda nyaman downloadnya dari mana silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Bukunya juga kalau Anda mau Dari Cina, baca-baca nanti saya share. Atau Anda bisa download sendiri dari yang saya gue share yang cari tadi. ori ini dan itu ke format anjir tai. Dan bisa sekarang main ori iya. Saya dominan mengambilnya dari Forozan yang ini. Tapi bukannya Silakan di-download aja bukunya biar kita sama-sama baca, sama-sama pahami. Jadi Anda udah baca, saya udah baca, kita tinggal Nah, berdiskusi. PS Go Jadi seperti tadi target kita pemahaman, saya tidak akan pernah menyembunyikan buku yang saya pakai. Silakan kita belajar sama-sama. enggak. kan dia tampilannya udah kayak PS3. Dengan begitu lebih cepat. Kayak gitu. Ya, saling paham. Anda sudah punya memori untuk kita diskusikan. Saya juga ada menyampaikan materi yang sudah ada di memori Anda. Jadi Masih bisa. kita tinggal berdiskusi. Enaknya seperti itu. Ya kan Anda download PS2 bukunya. kan penampilan menunya tampilannya beda sendiri kan. Gitu. Harus pakai bener-bener pakai kaset kan. Nah kalau PS3 itu kan balik lagi kayak PSP kan tampilan menunya. Jadi lu Ada lagi? Nggak ada? main game di PS3 kan lu nonton video bisa, lu ngerekam bisa di PS3. Gue tahu kayak PS3 juga bisa ada Iya, lu bisa download film malah. Kalau nggak ada, Asalkan ada datanya. kita cukupkan ya untuk diskusi kelas hari ini. Di PS3 juga Insya Allah bisa. pekan depan kita lanjutkan diskusi kelas kita. Jadi sistemnya udah kayak sistem gitu loh, pakai account. Jangan lupa mengisi presensi. Saya cukupkan ya. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.